Bersinah Menggugat, karya Ratna Sarumpait oleh Alda Fazrina. Kasus kematian perempuan ini banyak dibicarakan, banyak hal terjadi. Ada keprihatinan yang tinggi melahirkan berbagai penghargaan. Tetapi di saat yang bersamaan, berbagai pelecehan dan proses pengungkapan siapakah pembunuhnya. Selamat menyaksikan. Dalam kesunyian mencekam yang dirasuki hantu-hantu ini, aku dapat merasakan kesunyian yang sebenar-benarnya sunyi. Kalau saja dalam kesunyian ini aku dapat menutup telingaku dari pekik mengerikan. Dari rasa lapar, cerita yang tak habis-habis. Wow saja, sesaat saja aku diberi kesempatan merasakan betapa diriku adalah milikku sendiri. Apa gerangan kata ayahku tentang waktu yang seperti ini? Kejam rasanya seorang diri diliputi amarah dan rasa benci. Tersekap rasa takut yang tak putus-putus menghimpit. Ketakutan yang tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa dibunuh atau dilawan. Suara-suara itu, suara-suara itu, dia datang lagi. Suara-suara itu, suara seperti derap kaki 1000 serigala menggetar bumi. Mereka datang menghadang kedamaianku. Mereka terus mengikuti. Kalau betul maut adalah tempat menemu kedamaian, kenapa aku masih seperti ini? Terhimpit di tengah pertarungan-pertarungan lama. Kenapa pedih dari luka lamaku masih terasa menggerogoti hati dan perasaanku? Kenapa amarah dan rasa kecewaku masih seperti kobaran api membakarku?
dengan berbagai cara. Koira, nenekku, ia mengajarkan kepadaku tentang kepasrahan. Pasrah itu kemudian yang menjadi kekuatanku, yang membuatku selalu tersenyum menghadapi kepahitan yang bagaimanapun. Kemiskinan keluargaku yang melilit, atau pendidikanku yang harus terputus di tengah jalan. Perempuan ini juga lah yang mengatakan kepadaku, betapa hidup juga membutuhkan kegigihan. Tapi kegigihan seperti apa yang bisa aku berikan sekarang? Pada saat mana saat aku sudah menjadi arwah seperti ini? Dan mereka masih terus mengikuti. Sulit mungkin membayangkan bagaimana dulu kemiskinan melilit keluarga. Bagaimana setiap pagi dan sore aku harus berkeliling menjajakan kue bikinan nenek demi 100-200 perak. Aku nyaris tak pernah bermain dengan kawan-kawan sebayaku. Kebahagiaan masa kecilku hilang. Tapi aku ikhlas. Karena dengan uang-uang itu, aku dapat menyewa buku dan membacanya sepuas-puasnya. Berupaya meningkatkan pendidikanku yang pas-pasan. Merindukan kehidupan yang layak. Perlebihankah itu? Memiliki cita-cita. Memiliki harapan-harapan. Perlebihankah itu? Lalu kenapa? Cita-citalah yang akhirnya memperkenalkanku pada arti kemiskinan yang sesungguhnya. Lalu kenapa? Harapan-harapanku lah yang justru menyeretku dengan ketidakberdayaan yang tak terelakkan. Itulah kali terakhir aku datang ke Nganjuk. Ketika nenekku tidak seperti biasanya. Masih keras menahanku. Aku tahu dia membaca kegelisahanku. Tapi aku terlalu gusar untuk menggubris nasihat-nasihatnya. Dan sampai akhirnya aku meninggalkan Nganjuk dan aku tidak pernah menjelaskan kepadanya kenapa saat itu Sidoarjo menjadi begitu penting untukku. Apa yang dimengerti perempuan tua itu tentang hak berbicara, tentang pentingnya memperjuangkan hak. Ia hanya tahu turun ke sawah sebelum matahari terbit dan meninggalkannya setelah matahari tenggelam karena perlu 3 orang cuci yang diasuhnya harus selalu terisi. Barangkali kalian menganggap apa yang kulakukan ini adalah perbuatan yang tidak masuk akal. Barangkali kalian menganggap apa yang kulakukan ini adalah perbuatan sinting atau apalah. Tapi aku harus pergi. Dengan atau tanpa kalian, aku akan pergi. Setelah 4 tahun lebih aku merasa mati sia-sia. Mereka tiba-tiba kembali mengungkit-ungkit kematianku. Kematian Marsinah murni kriminal. Kematian Marsinah tidak ada hubungannya dengan pemukulan buruh. Kematian Marsinah latar belakang balas dendam. Dan hari ini, buku yang ditulis atas kematianku
diluncurkan. Gila. Aku, aku, aku. Siapa aku? Hanya seorang perempuan miskin yang di masa hidupnya tidak mempunyai kemampuan untuk membeli sebuah buku pun untuk dibaca atau dibanggakan. Apa yang apa? Apa yang mereka inginkan dariku? 2 kali mereka membongkar kuburanku juga untuk sia-sia. Terkontaminasi. Sat. Ini mungkin bagian yang paling aku benci. Mereka selalu menganggap semua orang bodoh. Mereka selalu menganggap semua orang bisa dibodohi. Tapi mungkin betapa aku, kita ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang dipilih untuk sebuah rencana besar. Tapi aku tidak takut. Dan aku tidak akan berhenti. Aku akan berdiri di tengah peluncuran buku itu dan aku akan menghadapi mereka di sana. Al-Gojo. Orang-orang yang dulu begitu bernafsu menghabisi hidupku. Berbaur dengan mereka. Dan telah gigih berusaha menegakkan keadilan atas kematianku. Lalu aku akan menikmati bagaimana mereka satu demi satu berpaling menghindari tatapanku. Atau menundukkan kepala. Atau lari lintang bukan dikejar rasanya sendiri. Dan sebuah peluncuran buku yang hasilnya dipenuhi tawa. Tepuk tangan dan sanjungan akan berubah menjadi upacara mencekam. Marsinah muncul menggugat. Belati yang berlumur darah itu akan muncul di depan matamu. Setelah sekian lama kau berhasil melenyapkannya dari tuntutan keadilan.